Halo teman-teman, hari ini kita sudah masuk di part 4 ya. Mana pada part 4 ini kita lanjut untuk belajar yang namanya array. Jadi apa sih array itu? Array itu adalah sebuah kumpulan data, satu variabel yang terdiri atas beberapa data ya. Contohnya ya, teman-teman, kalau teman-teman misal ingin menyimpan sebuah data, teman-teman membutuhkan variabel. Misal ingin membuat sebuah data buah, misal buah ada buah 1, buah 2, buah 3, ada buah 4 dan buah 5 ya teman-teman. Buat variabel sebanyak itu. Bagaimana jika variabelnya ada sekitar 10 dan teman-teman ingin menampilkan variabel tersebut? Tentu teman-teman menulis echo sampai buah 1 sampai buah 10, dan itu sangat membuat proses coding menjadi lebih panjang. Jadi di sinilah guna array. Teman-teman bisa mengkelompokkan satu buah variabel dengan menggunakan banyak data yang memang strukturnya sama. Oke, sekarang kita coba ya part 4 ya, kayak gini PHP. Oke, sekarang misalnya teman-teman kita buka dulu HTML ya, kemudian HTML ya kayak gini. Oke, sorry. Oke, udah lebih seperti ini ya. Sorry, saya buka ulang ya VS Code saya. Oke. Oke, kita sudah masuk di. Oke, sekarang untuk array ya, contohnya teman-teman, misal teman-teman punya data ya. Ini untuk variabel biasa ya, misal nama buah 1 sama dengan apel, buah 2 sama dengan jambu, dan buah 3 sama dengan pisang ya, kayak gini ya. Jika teman-teman ingin menampilkan buah tersebut secara normal ya, tanpa array, teman-teman cukup mengetikkan echo buah 1, kemudian buah 2 dan sampai seterusnya. Bagaimana kalau seandainya variabel ini ada 20 buah atau ada 20 variabel? Pasti teman-teman akan membutuhkan banyak waktu untuk menampilkan data yang kita sudah buat ini. Jika teman-teman menggunakan array ya, misalnya teman-teman sudah membuat sebuah variabel namanya buah, teman-teman cukup membuat sebuah array dan kita ketik dengan array. Misal buah 1 namanya adalah apel, kayak gini ya. Kemudian buah kedua mangga, dan buah ketiga adalah pisang ya, kayak gini. Kita tidak perlu menampilkan kayak tadi ya, kita cukup menggunakan perulangan for ya, for atau kayak gini ya, for kemudian i sama dengan sorry langsung ya. Cara pertama ya, kita ingin memanggil datanya ya, misal ya, jangan dulu kita tampilkan biar teman-teman paham. Misal saya ingin menampilkan buah mangga, di sini ada beberapa data ya, ada apel, mangga, dan pisang. Jadi di sini ada 3 buah data ya, misalnya ya. Di sini kita tandai dengan indeks. Ini indeks ke 0 pertama dan kedua. Jadi semua array itu dimulai dari indeks ke 0 ya teman-teman. Misal teman-teman ingin menampilkan buah pisang ya, kayak gini, tinggal teman-teman ketik echo buah, indeksnya itu adalah 2 ya, karena kita masuk ke pisang ya. Jadi kita refresh ya, maka akan muncul buah pisang seperti ini ya. Oke, sekarang teman-teman, bagaimana caranya ketika teman-teman ingin menampilkan data ini sekaligus ya. Misal data ini memiliki banyak data, anggap saja data kita memiliki data 10 data. Misalnya teman-teman cukup gunakan perulangan ya, for set ya, kemudian i sama dengan 0, dimulai dari indeks 0 ya, kemudian i. Supaya lebih cepat teman-teman tinggal ketik saja count i lebih besar sama dengan count
ini akan menghitung berapa jumlah array yang ada ya, buah ya, kemudian i plus plus, dan teman-teman tinggal panggil echo buah, kemudian indeksnya ya i, dan kita cetak set, maka akan muncul ya sorry ya kayak gini, harusnya ini tidak usah pakai sama dengan karena ini kelebihan offset ya. Oke, maka akan muncul apel, mangga, pisang. Jadi kalau teman-teman punya ribuan variabel atau ribuan data, teman-teman tidak perlu lagi menampilkan satu-satu, cukup menggunakan perulangan ya. Misal teman-teman ya tidak ingin menampilkan buah pisang ya atau buah anggur, teman-teman cukup menambahkan, saya tambahkan enter ya kayak gini. Oke, biar muncul ya. Misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan buah pisang ya, saya tidak ingin menampilkan pisang, mudah ya caranya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan if buah i, ini ya i ya, sama dengan pisang, maka jangan ditampilkan ya. Atau jika tidak sama dengan pisang maka ditampilkan kayak gini ya. Artinya yang tidak sama dengan pisang, datanya ditampilkan dan kita cetak set, maka pisang tidak akan ditampilkan karena kita membuat sebuah pengecualian menggunakan if. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada juga ya untuk menampilkan data menggunakan array. Teman-teman menggunakan namanya for each ya. Tadi saya sudah ulang ya, ada kemarin kita di tutorial sebelumnya kita menggunakan perulangan yang ada satu for each yang belum saya bahas ya. Kalau teman-teman menggunakan for each ya kayak gini, kita bisa gunakan di sini for each buah dan key ya kayak gini, sorry, key dan value. Oke, misalnya teman-teman ingin menampilkan key-nya echo value, maka hasilnya adalah sama kayak tadi ya, apel, mangga, pisang. Dan di sini saya coba tutup ya PHP-nya dan saya buka baru. Oke, dan saya ketikkan saya garis ya, biar agak sedikit terpisah. Oke, ini ya. Atau teman-teman ingin menampilkan key-nya, sama saja seperti ini ya, cuma untuk penggunaan saya bisa menggunakan for each ya, karena lebih simpel. Kita tidak perlu menentukan indeks dan jumlah datanya ya. Oke, sama ini ya, indeks ke1, ke2, ke3, karena di sini ada 4 buah data. Oke. Kemudian ya, oh ya, kita buat lagi satu ya, ini contoh array yang satu data ya. Misal kita buat sebuah array data mahasiswa ya, data siswa, nama, alamat, tetapi datanya itu ada beberapa ya. Oke, kita mulai di sini, kita beri garis HR ya. Oke, saya buat sebuah tabel. Sini ya tabel ya, tr, kemudian td. Di sini ada nomor. Oke, ini kepala tabel ya. Kemudian ada, sorry, seperti biasa ya kita pakai thid dulu karena ini kita ikut aturan HTML yang terbaru ya, thid. Oke, nomor, nama, kemudian alamat ya kayak gini ya. Oke, kemudian kita buat t-body. Sini kita ganti jadi t-body dan kita ganti jadi t-body. Oke, di sini sudah ada satu buah tabel ya kayak gini. Kita beri border sedikit. Bordernya itu adalah 1 dan widthnya ya adalah 50% ya. Oke, sorry lagi ya, jangan 50%, 90%. Atau 100% ya. Oke, kayak gini. Jadi di sini ada data saya akan masukkan ke dalam sebuah ingin membuat sebuah data ya. Dan data di sini saya buat dari sebuah array ya. Contohnya kayak gini, PHP. Kita punya sebuah namanya data siswa ya, data siswa. Di mana data siswa itu ada beberapa data. Yang pertama ada misalnya nama. Oh iya, sorry, ini kita lewati dulu ya. Kita membuat dulu array berdasarkan key ya. Ini kita lewati ya teman-teman. Ini jadi saya bawakan dulu ya. Kita ke sini dulu. Kita lanjut lagi array yang satunya ya, serupa array yang menggunakan key. Yang key-nya kita definisikan misalnya kayak gini. Kita buka lagi sebuah PHP baru. Kemudian saya akan membuat sebuah misal nama ya, atau data array ya, misal array. Di array ini teman-teman ingin mendefinisikan key-nya ya, misal
uh, arraynya pertama adalah nama ya, namanya yaitu adalah Azwar. Kemudian alamat kota Bau-Bau ya. Oke, kayak gini ya. Misal teman-teman ingin menampilkan data nama ya, kayak gini. Tinggal teman-teman ketikkan echo, kemudian data variabel dan nama key-nya. Key-nya itu bisa adalah yang pertama adalah alamat ya. Teman-teman tinggal ketikkan, tambahkan saja di sini adalah alamat, dan maka akan muncul alamat ya, atau nama. Kayak gini ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana sih Kak, kalau seandainya datanya ada multiple atau ada beberapa dengan format yang sama, teman-teman cukup menambahkan kayak gini ya. Ini array, di dalam array ada array. Oke. Ada nama, namanya itu adalah Azwar, kayak gini ya. Kemudian ada alamat, alamatnya itu adalah misal kota Bau-Bau, kayak gini nih. Oke, kemudian ini array pertama sudah selesai, dan kita copy lagi array kedua, set ya, kayak gini. Ini array kedua, misal yang kedua adalah Okos ya, alamatnya sama kota Bau-Bau. Oke, kalau kita ingin tampilkan datanya sangat mudah ya. Teman-teman cukup mengetikkan ya, misal saya ingin menampilkan data nama pada array kedua ya, atau ada array pertama ya. Teman-teman cukup mengetikkan data. Oke, dia berada ke indeks ke mana? Indeksnya ini ya, 1, 2. Dia berada indeks pertama, berarti indeks ke 0. Kemudian nama key-nya, ini nama key-nya ya. Nama key-nya misal adalah nama. Dan sekarang maka kita coba tampilkan, maka akan tampil Azwar ini ya. Kalau teman-teman ganti ke indeks pertama, ini indeks pertama ya, indeks ke 1, maka datanya akan berubah jadi Okos ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini data yang kita buat. Kalau bisa lihat teman-teman ingin menggunakan perulangan kayak gini ya, misal ya supaya lebih mudah ya teman-teman, misal ingin melihat struktur arraynya biar teman-teman lebih mudah untuk ketika teman-teman ingin melakukan for each ya, teman-teman cukup ketik print R ya, kayak gini, maka data kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Array ke 0, yang indeks ke 0, arraynya ada nama, namanya ada Azwar, kemudian alamatnya ada kota Bau-Bau. Kemudian masuk ke array kedua, indeks ini ya, array ini ya, indeks ke pertama, arraynya nama Okos, kemudian alamatnya. Jadi teman-teman dengan menggunakan struktur seperti ini, teman-teman sudah bisa menampilkan data dengan lebih mudah ya. Caranya kayak gini. For each misal ya teman-teman, data, ini ya, data as key dan value. Oke, kayak gini nih. Kemudian teman-teman tinggal ketikkan echo value, dan mungkin hasilnya adalah kosong ya, karena kita tidak hanya memiliki sebuah indeks. Jadi caranya teman-teman, kayak gini. Harusnya kayak gini nih, ini key, maka kita print R key-nya. Coba print R lagi ya, ini kita hapus dulu print R-nya, ini kita print R key-nya. Oke ya, kayak gini, dan kita cek. Oh ya, ini belum ada titik komanya. Set. Oke, maka langsung dipanggil nama dan ini. Jadi caranya supaya lebih mudah kita tampilkan, tinggal teman-teman ketik saja echo key titik nama, dan kurang lebih seperti hasilnya. Azwar, nama, dan Okos, maka dia akan tampilkan nama saja. Kalau teman-teman ingin menampilkan alamat, tinggal diganti saja alamat. Sorry ya, ini huruf kecil ya harusnya ya, kayak gini. Oke. Dan kita tampilkan. Oke, jadi ini fungsinya ya, ketika teman-teman punya data dari database, data teman-teman itu akan dikonvert ke array ya, kemudian bisa ditampilkan ke tabel. Oke, sekarang kita lanjut pada tabel yang ada di bawah ini. Ini kita lagi kesampingkan lagi ya, kita lanjut ke ini yang tadi kita
buat tadi sebelumnya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi HR untuk pembatas. Nah, sekarang saya ingin membuat data, ada nama, alamat, dan umur ya, misal, jenis kelamin. Oke, kayak gini ya. Nah, kita buat datanya. Ini data siswa ya. Di dalam ada array ya. Supaya arraynya lebih rapi, kita enter saja. Kemudian kita tulis lagi array. Ada nama. Namanya itu adalah misal Azwar. Kemudian ada alamat. Alamatnya itu adalah kota Bau-Bau ya. Yang ketiga ada umur ya, misal umur saya misal adalah 32 tahun ya, kayak gini. Oke. 32 saja. Oke, sekarang tinggal kita tampilkan lagi, kita copy lagi datanya ya. Ini array pertama, data pertama. Kemudian data kedua. Data kedua misal ada Desi. Misal alamatnya Kendari. Umurnya misal 30 tahun atau 25 tahun ya, kayak gini. Kemudian ada Umri ya, misal. Oke. Umurnya yaitu adalah misal 20 tahun ya, kayak gini ya. Kita sudah punya 3 buah data. Nah, teman-teman tinggal tambahkan sendiri datanya sebanyak apapun. Jadi caranya ya, dari lihat struktur arraynya, di dalam array ada indeks ya, indeksnya 0, 1, 2. Oke, jadi caranya sama kayak tadi. Kita akan menampilkannya ke dalam tabel, berarti yang akan kita ulangi adalah data yang ada di sini. Berarti yang ini ya, teman-teman, yang ini ya. Oke. Jadi caranya ini kita hilangkan dulu ya. Pertama tinggal kita buat dulu PHP-nya. Di sini ya. Kita buka PHP. Kemudian tinggal kita for each ya, kayak gini. For each apa yang variabel? Oh ya, data siswa as sebagai data. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita tinggal tutup dulu PHP-nya ya, set kayak gini, biar clear ya, biar teman-teman lebih mudah ketika membuat sebuah tag HTML. Kemudian kita copy ya headingnya karena sama strukturnya, dan kita bawa ke sini ya. Ini ya area clear untuk HTML. Kita paste, kemudian kita refresh, maka akan ada 3 buah data sesuai dengan yang di sini. Oke, teman-teman tinggal memberi style ya, di sini style font weight gini ya, bold, jadi supaya lebih tebal ya hurufnya. Oke, sekarang kita refresh, maka kita sudah punya heading baru. Oke, sekarang tinggal kita tampilkan datanya. Ini nomor itu merujuk pada indeks data tadi ya. Misalnya teman-teman ingin membuat indeksnya ya, kita tambahkan sini indeks ke 0 ya, indeks ke 1. Kemudian ini kita tambahkan cetak ya, tadi di sini indeks ya, kita bernama ya indeks, indeks ya, kayak gini. Kemudian tinggal kita kalkulasi indeksnya di sini ya, indeks plus. Oke, biar nanti nilainya akan diulang 1, 2, 3, setiap ulangannya akan ditambah 1. Kemudian di sini nama tinggal teman-teman tambahkan ya PHP-nya, gunakan saya teks seperti ini, atau teman-teman kayak gini ya, data. Kemudian di sini adalah nama ini ya, kayak nama ini. Yang kedua adalah alamat. Oke, teman-teman boleh juga gunakan PHP kayak gini, kemudian echo, kemudian data dan alamat kayaknya ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang ingin gunakan, mode seperti ini atau mode yang seperti ini. Saya rasa ini agak sedikit panjang ya datanya, skripnya. Kemudian di sini ada umur ya, bukan jenis kelamin, sorry. Jadi kita ganti jadi umur. Oke, kayak gini nih. Sekarang umurnya tinggal kita hapus. Kita ketikkan lagi ya, data umur. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Maka datanya akan muncul ya di sini, tapi ada kesalahan di indeks pada baris 4 ya, 85 di baris 85 ya di sini. Bukan, oh ya, umur ya, harus umurnya menggunakan huruf besar. Oke, kalau ada kayak gitu dicek di variabelnya, mungkin ada kesalahan penulisan variabel. Dan sekarang kita cek set. Oke, muncul ya sama seperti gini.
Teman-teman tinggal tambahkan di sini di sebelahnya tahun, maka akan muncul tahun. Oke. Jadi ada berapapun datanya dengan menggunakan array, teman-teman lebih mudah ya. Kalau memang teman-teman ingin menampilkan data dari database, nanti ada fungsi yang akan mengkonversi data tersebut menjadi array. Jadi teman-teman tinggal panggil saja ya kayak gitu. Nanti kita akan pelajari di bab-bab selanjutnya. Mungkin 3 sesi lagi ya, dari sesi ini kita akan pelajari mengenai database. Ini hanya dasar ya, supaya teman-teman bisa paham apa itu array. Dan fungsinya array ini sangat banyak ya, teman-teman bisa membuat data yang berupa API atau JSON dari array ini. Sehingga teman-teman tidak perlu membuat JSON secara manual, teman-teman cukup gunakan array dan bisa kita konversi menjadi data yang seperti ini. Sama ya pada PP pemrograman pada lainnya, seperti kayak kita menggunakan Android Studio ya, yang menggunakan mobile, teman-teman akan mengkonversi dulu datanya dalam bentuk array, kemudian dipecah-pecah seperti ini. Dan kurang lebih seperti itu ya caranya. Teman-teman tidak perlu menghafal kode ini, teman-teman harus pahami saja dan diulang-ulang. Ketika teman-teman sudah biasa, maka di bahasa pemrograman apapun ya teman-teman, hanya lihat saya strukturnya, teman-teman cukup mempelajari dokumentasinya, bagaimana cara penulisan sintaksnya, teman-teman akan lebih mudah ketika belajar. Dan kayaknya sepertinya ya, menurut saya data PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang memang cocok kita implementasikan ke bahasa pemrograman lainnya ketika teman-teman ingin pindah atau ingin migrasi ke bahasa scripting server lain seperti Python, kemudian Node.js dan lain-lain. Saya rasa PHP adalah bahasa pemrograman yang paling cocok sebagai dasar kita untuk belajar pemrograman ke tingkat yang lebih lanjut ya. Artinya kita mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya. Oke. Akhir kata, bila tag video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.